Di-share di forum Surya Cipta, Bang? Di mana aja. Udah 2 minggu itu. Hai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami bertemu dengan kawan-kawan dari PT mana, Bang? PT Cinegas Indonesia. Cinegas Indonesia. Kebetulan hari ini tentunya adalah hari yang ketiga, Bang. Hari keberapa? Ini Oh, udah 2 minggu, 2 minggu tentunya seperti ini terjadi permasalahan ketenaga kerjaan, perselisihan hubungan industrial tentunya, diantaranya pihak sepihak. Tapi sampai saat ini belum menemukan titik temu dan penyelesaian terkait dengan permasalahan yang ada. Ini saya bincang-bincang dengan Bung siapa, Pak? Bung Yayan. Bung Yayan. Sebagai apa, Pak? Sebagai perwakilan pekerja, Pak. Perwakilan pekerja. Ya. Gimana? Bung bisa dijelaskan terkait dengan masalah permasalahan ini awalnya? Oh ya. Jadi begini, kronologis terkait permasalahan ini, perusahaan per tanggal 3 Juli itu mengeluarkan pengumuman dari mana perusahaan merumahkan dan menunggu proses PHK terhadap dapat pekerja. Dan setelah itu ada lagi keluar pengumuman kedua per tanggal 7, dan di situ perusahaan memutuskan pemutusan hubungan kerja terhadap 75 orang pekerja pihak gitu ya. Nah, jadi sekarang itu kami di sini di depan perusahaan berjuang itu meminta kami itu dipekerjakan kembali, meminta dipekerjakan kembali untuk bisa bekerja lagi di perusahaan gitu kan. Dan kalau seandainya emang perusahaan tetap melaksanakan PHK, ya kami meminta kompensasi sesuai berdasarkan permintaan kami, berdasarkan kesepakatan gitu. Berapa itu, Bang, kira-kira? Nah, kemarin kami meminta 5 kali ketentuan. 5 kali ketentuan. Ya. Yang sudah ditawarkan sama perusahaan? Perusahaan cuma 1 kali ketentuan. 1 kali ketentuan. Itu kenapa kok bisa latar belakangnya terjadi PHK? Apa memang perusahaannya udah tidak sanggup atau seperti apa? Atau memang ada suatu program yang lain untuk dijalankan sama perusahaan? Ya, kemarin terkait hal itu sudah tertuang dalam pengumuman pihak perusahaan bahwa perusahaan merugi betul terus menerus gitu kan selama 2 tahun berturut-turut. Terus post measure, terus dengan akibat COVID gitu. Seperti itu alasannya mereka. Tapi kan biasanya gini, Bang, ya kalau misalkan di dalam kondisi yang sekarang ini COVID, itu tentunya adalah yang kemarin yang sering kita dengar bahwa dilarang keras untuk dia melakukan PHK di dalam masalah pandemi COVID. Ini seperti apa? Apa sudah masuk ke pemerintah daerah? Belum? Ya, Kasus ini? Belum. Ya, cuman kita udah melakukan perundingan gitu kan. Ya, kami belum ada kesepakatan sampai sekarang. Terus langkah hukumnya sekarang seperti apa langkah hukumnya? Ya, seperti yang biasanya kita lakukan mediasi. Laporan. Oh gitu. Dan sampai sekarang juga kita upah sudah tidak dibayarkan. Sudah dibayarkan. Selama 2 bulan dan terkait juga sudah dinonaktifkan gitu. Terus prosedur terkait dengan masalah PHK sepihak ini sudah dilakukan sama perusahaan. Di antaranya kan begini, di dalam Undang-Undang 13 itu pasal 151 tentunya kan kita tahu juga bahwa semua pihak harus bagaimana mengupayakan PHK ini tidak terjadi. Betul. Nah, ini bagaimana dengan pemerintah? Kan ini pemerintah juga harus mempunyai peran penting terhadap hal ini. Terutama kan ini adalah di perusahaan Surya Cipta tentunya di Kabupaten Karawang. Dan pemerintah pun harus ikut turun ke perusahaan terkait dengan masalah ini. Termasuk pengawasan juga, itu penting. Kemudian di pasal 155-nya itu kan harus jelas. Walaupun toh memang di dalam 155 itu bahwa semua terkait dengan masalah dibayarkan atau tidak nanti bisa diakumulasi di pengadilan hubungan industrial,
setelah memang mereka itu terputus, tapi tidak ada salahnya kalau memang perusahaan beritikat baik untuk membayar masalah kompensasi sebelum ada keputusan pengadilan hubungan industrial. Karena memang kalau dia PHK itu harus melalui pengadilan hubungan industrial, itu sah dinamakan. Nah sekarang kan yang seperti ini mungkin kawan-kawan dari Cina Glass berharap kepada pemerintah daerah bagaimana memperhatikan ini, bukan karena hanya segelintir orang, tapi mereka pun mempunyai penghidupan yang lain seperti anak istri dan segala macam. Nah mohon untuk segera diakomodir terkait dengan masalah ini. Semua pemerintah harus melihat nyata, walaupun toh ini adalah dinamika di dalam pandemik, tentunya ini sangat berarti untuk kawan-kawan Cina Glass, karena kita sama-sama pekerja dan sama-sama mencari nafkah. Itu mungkin Bang, jadi nanti ya kita mudah-mudahan untuk ada solusinya Bang. Amin. Terima kasih banyak untuk nanti saya bisa mensupport aja. Banyak permasalahan di perusahaan-perusahaan. Sekarang banyaklah perusahaan-perusahaan ini, waktu itu ya sama lah perusahaan-perusahaan ini. Jadi bukan aneh di dalam hal pandemik ini ya semua dengan isu yang sama. Ruginya begini, dibuat sendiri, tetap pandemi ini adalah bukan individu tapi ada global dunia. Ini adalah wabah yang seperti dikatakan di dalam peraturan bahwa ini adalah pandemi global, wabah bencana dunia. Jadi tidak bisa dikategorikan adalah sifatnya merger terkait dengan masalah pandemi. Ini tolong diperhatikan sama pemerintah daerah. Mungkin itu saja Bang, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita itu lah Bang. Ya pastilah itu mah. Iya.